Ya saya nggak ngerti ya kenapa Munarman ini kayaknya takut sekali dengan label Napiter itu. Apakah mungkin karena dia ini punya jasa atau dianggap sebagai pawang demo gitu ya, yang bisa menggerakkan massa. Jadi harus bersih namanya gitu. Nggak masuk penjara nggak apa-apa, tapi jangan Napiter. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah kehilangan sendal. Mana sendal? Mana sendal? Udah kayak Munarman gitu. Ya pada akhirnya Munarman dinyatakan bersalah dan kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Cuma bagi banyak orang awam, ini menimbulkan tanda tanya. Kenapa hukumannya cuma 3 tahun sih? Kenapa nggak seumur hidup? Kenapa nggak vonis mati aja? Biar sama kayak Ustadz Heri Wirawan. Supaya ada temennya gitu. Karena asik membayangkan eksekusinya gitu. Nanti bisa couple gitu ya sama Ustadz Heri Wirawan. Sama-sama naik ke tiang gantungan. Jelek sama-sama gitu. Asik gitu. Ini kok cuma 3 tahun sih? Ini sebenarnya kasus terorisme atau maling ayam? Lah kok cuma 3 tahun? Atau mungkin hakimnya lagi kasih diskon Ramadan. Ya mana tahu kan, lagi puasa hakimnya, lagi berbaik hati gitu kan. Udah kasih diskon aja. Lagi bermurah hati, mana tahu gitu. Tapi kalau saya jadi membandingkan dengan kasusnya Rizik karena ini mirip-mirip gitu. Rizik itu kan divonis 4 tahun penjara gara-gara dia menyembunyikan informasi terkait hasil tesnya. Sementara Munarman menyembunyikan informasi terkait tindak pidana terorisme di Indonesia. Tapi hukumannya lebih kecil. Sementara secara dampak atau efeknya itu jauh lebih buruk Munarman gitu. Kalau orang kena COVID gara-gara Rizik, potensi hidupnya masih 96%. Di atas 90% itu pasti sembuh gitu. Insya Allah pasti sembuh. Sementara kalau Munarman terdampak terorisme, terdampak peledakan dan sebagainya. Ini kan potensi hidupnya kecil gitu. Banyak orang mati gara-gara ini. Tapi kenapa vonisnya Munarman ini jauh lebih kecil? Cuma 3 tahun. Apa mungkin hakim berpikir bahwa Munarman ini tidak boleh melangkahi Rizik? Tidak boleh lebih tinggi dari Rizik. Tidak boleh lebih tinggi dari imam besar gitu kan. Atau tidak boleh sama. Kalau sama-sama 4 tahun, ini kan penistaan imam besar. Jadi Munarman harus di bawahnya. 3 tahun cukup. Dan yang lebih lucu lagi ketika saya membaca soal vonis yang memberatkan Munarman. Salah satu alasannya adalah karena Munarman dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia. Cuma kalau saya pikir-pikir gitu ya, sebenarnya yang tidak mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia itu kayaknya bukan Munarman gitu, tapi hakimnya. Lah dia cuma ngevonis 3 tahun gitu, nggak mendukung dia. Kalau ngedukung pasti 8 tahun atau seumur hidup gitu. Iya kan, secara logika kan nggak gitu pikirnya. Gitu. Apalagi ngelihat tingkah laku pengacaranya Munarman gitu. Setelah divonis 3 tahun, dia kemudian keluar-keluar. Udah kayak perayaan gitu. Munarman udah dianggap kayak nggak bersalah gitu. Karena cuma 3 tahun. Dan kemudian muncul klaim bahwa Munarman terbukti tidak bersalah dan Munarman terbukti bukan teroris. Ini terus terang membuat saya bingung gitu. Karena Munarman ini kan ditangkap sama Densus 88. Sementara di kasusnya, di pengadilan, dia terkait kasus tindak pidana terorisme, bukan korupsi. Lah ini kok mau dibilang bukan teroris, gimana ceritanya gitu? Ya saya orang awam gitu. Apakah setelah ini Munarman akan dianggap sebagai napi biasa yang kumpul sama maling sendal, maling ayam? Apa iya gitu? Padahal yang nangkep Densus loh ini. Ya sekalipun misalkan dakwaan jaksa itu tidak terbukti terkait Munarman menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia. Tapi kan tetap saja gitu. Dia adalah bagian dari teroris gitu. Yang berbaiat kepada organisasi internasional. Ada data-datanya gitu. Ini kemudian kok malah diklaim bukan teroris sih, gimana sih? Tapi dari cerita ini, dari pengakuan pengacaranya ini gitu ya, saya akhirnya paham, oh ini maksudnya gitu.
Nampaknya Munarman atau pihak Munarman itu sangat-sangat takut sekali kalau Munarman dilabeli napiter gitu. Napi teroris gitu. Takut mereka. Makanya kemudian sebelum ini Noel, komisaris anak perusahaan BUMN atau relawan Pak Jokowi itu juga kan keluar-keluar ke publik gitu. Wah, Munarman itu bukan teroris. Munarman itu teman saya. Lawang yang nangkep Densus kok bukan teroris, gimana sih? Itu sama kayak kita bilang bahwa orang ditangkap KPK itu bukan korupsi. Ya mana bisa? Mana bisa gitu. Ya saya nggak ngerti ya kenapa Munarman ini kayaknya takut sekali dengan label napiter itu. Apakah mungkin karena dia ini punya jasa atau dianggap sebagai pawang demo gitu ya. Yang bisa menggerakkan massa. Jadi harus bersih namanya gitu. Nggak masuk penjara nggak apa-apa. Tapi jangan napiter. Nanti orang takut gitu mau komunikasi sama dia gitu kan. Mungkin gitu ya. Mungkin ada tujuan-tujuan politiknya gitu. Dan dari sini Noel itu mungkin setelah ini bisa keluar-keluar merasa tidak bersalah, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Karena terbukti Munarman bukan teroris. Dia cuma dihukum 3 tahun penjara. Dan kemudian dia merasa bangga gitu. Dia dipecat untuk alasan yang benar. Bangga gitu. Dipecat bangga, itulah Noel. Mungkin gitu ya. Karena dia sebelumnya kan ngaku-ngaku kalau temennya Munarman. Dan sekarang kemudian ditambah sama pengacaranya Munarman bahwa kliennya ini bukan teroris. Ya makin bener lah klaimnya si Noel gitu. Tapi dari sini secara politik gitu, kita juga jadi melihat nampaknya apa yang dilakukan oleh Noel ini itu emang ada tujuan sampai 2024 gitu. Ada gejala sosial pejabat gitu ya, nggak cuma Noel gitu. Dari menteri-menteri juga yang terkesan itu udah nggak mikirin soal Pak Jokowi gitu. Jadi sama kayak Noel gitu, dia bawa-bawa nama Jokowi untuk meringankan hukuman Munarman atau memberikan pembelaan bahwa Munarman bukan teroris. Sementara di kalangan menteri-menteri gitu, itu juga sama tuh. Sekarang tuh kayaknya udah sibuk sendiri. Yang ngajukan penundaan pemilu lah, yang ngajukan presiden 3 periode lah, banyak gitu. Sampai saya kadang tuh bingung gitu, ketika ada menteri datang ke daerah saya, tumben-tumbenan gitu. Ya kan banyak menteri gitu ya. Kan kadang ada menteri yang sebelum ini nggak pernah belusukan, nggak pernah ke daerah-daerah, tiba-tiba sekarang ke daerah. Saya terus terang sulit membandingkan gitu. Ini sebenarnya mereka ini menteri ini datang sebagai menteri atau sebagai capres gitu. Katanya sih sebagai menteri gitu. Tapi spanduknya di mana-mana untuk menyambut kedatangan sang menteri ada label 2024-nya. Ini kan aneh gitu. Ini capres kayaknya bukan menteri. Nah sama nih kayak sama si Noel gitu. Dia udah mikir bahwa Pak Jokowi itu ya bentar lagi udah selesai, maka dia melaksanakan aksi-aksinya untuk kepentingan pribadinya gitu. Dia buka komunikasi ke semuanya orang gitu ya. Kemudian melepaskan diri dari jaringan atau kelompok pro Jokowi sehingga dia bisa bernegosiasi dengan siapapun setelah ini. Karena Pak Jokowi udah selesai. Ini buktinya gitu. Dari tingkat relawan sampai menteri pun semua sibuk sendiri. Dan itu terbukti, terkonfirmasi ketika Pak Jokowi kemarin mengatakan bahwa semua menteri untuk tidak lagi membahas soal penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan masa presiden. Ini kan aneh bagi saya gitu. Kita kan sebenarnya udah tahu yang bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu kan cuma 3 orang. Luhut, Erlangga, Bahlil, udah. Lah ngapain Pak Jokowi bicara di depan umum gitu ya? Ngapain gitu? Harusnya kan ya udah telepon aja 3 orang, udah stop ya, selesai. Tapi ini nampaknya karena tidak bisa dikendalikan di internalnya gitu. Makanya kemudian Pak Jokowi menyampaikannya secara publik dan meminta dukungan masyarakat gitu. Supaya ke depan kita ikut mengontrol gitu. Kalau ada menteri bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu lagi, kita bisa jadi menyalahkan dia gitu, bukan menyalahkan Pak Jokowinya. Itu kan faktanya gitu. Sama kayak si Noel ini. Kayaknya nganggep, wah Pak Jokowi ntar lagi udah selesai, udahlah. Dia cabut lah. Keluar dari jaringan ini dan membuka komunikasi ke semua orang. Ya, tapi terkait Munarman ini, saya juga
berpikir bahwa ada banyak orang yang punya kepentingan dengan dia gitu. Karena suka nggak suka, Munarman ini ya kayak IO-nya gitu, IO demo. Nggak ada Munarman nggak rame biasanya gitu. Iya kan? Kalau ada Munarman rame biasanya. Minimal ada jotos-jotosannya. Iya, jadi orang-orang seperti Munarman ini masih dibutuhkan gitu. Maka nggak heran kalau kemudian tim pengacaranya ini sangat percaya diri sekali bahwa Munarman itu nggak salah dan layak untuk dibebaskan gitu. Karena Munarman ini sebenarnya sangat dibutuhkan jelang 2024 nanti. Sebagai pawang demo, sebagai penggerak massa, dibutuhkan oleh banyak orang gitu. Oleh banyak elit yang sekarang mau jadi capres gitu ya. Ada kan yang gubernur yang itu. Gubernur yang air itu. Air turun dari atas, turun ke bumi. Itu. Jadi masih dibutuhkan gitu. Makanya kemudian saya berpikir bahwa ada banyak kekuatan politik di belakang Munarman ini yang bermain gitu. Untuk meringankan hukuman Munarman seringan-ringannya. Supaya minimal nanti bisa ikut kampanye bareng-bareng gitu. Karena kalau nggak ada Munarman, dia kehilangan hura-huranya. Kekurangan tim horenya gitu ya. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, dengan atau tidak ada Munarman di pemilu, bagi saya sama aja gitu. Nggak ada bedanya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan dengan Munarman? Lawang sudah 2 kali terbukti kalah. 2014 kalah, 2019 kalah. Apa yang kita takutin? Nggak ada sebenarnya. Cuma tetap saja pada akhirnya ini bukan soal pemilu, ini bukan soal 2024 gitu. Bagi saya ini soal vonis hukuman yang harus lebih serius dibandingkan 3 tahun gitu. Karena ini vonis soal terorisme, kasus terorisme. Kalau cuma 3 tahun, kan nggak sesuai dengan Densus yang banyak sekali orang menangkap Munarman gitu kan. Nggak sesuai gitu. Habis berapa negara untuk menangkap Munarman? Atau mencari sendal Munarman? Nggak sesuai gitu kan. Kalau vonis itu harus lebih serius lah. Minimal 8 tahun gitu ya. Lebih serius kalau 8 tahun. Nah kalau 3 tahun nih ibarat bisnis, nggak balik modal, malu Densus tuh. Udah nyelidiki bertahun-tahun, ngumpulkan bukti, vonisnya cuma 3 tahun. Itu kan artinya, bentar lagi Munarman juga udah keluar, terus bikin kekacauan lagi, terus habis itu Densus kerja lagi. Apa-apaan ini gitu. Ya, jadi bagi saya, ini saya nggak tahu lah ini faktor apa, apakah faktor Ramadan gitu ya. Mungkin dianggapnya ada diskon Ramadan, atau hakimnya tuh lagi berbaik hati, atau ada faktor politik yang menginginkan Munarman bebas lebih cepat supaya bisa beraksi 2024 gitu. Atau ada faktor-faktor lain, saya nggak tahu. Tapi mungkin gitu ya, lebih baik sidang Munarman ini nanti aja habis Lebaran. Biar bisa lebih jernih hakimnya gitu ya. Kalau puasa itu kan mikirin azan maghrib. Iya gitu. Kadang-kadang suka gak konsentrasi, kadang-kadang gitu. Ya mana tahu gitu. Itu pada akhirnya bagi saya gitu ya, Munarman dengan berbaiat kepada ISIS, kepada organisasi terlarang jaringan teroris internasional, bagi saya itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah bagian dari teroris gitu. Dan ini harus ditindak sejelas-jelasnya gitu. Kalau kemudian ada orang yang mengklaim Munarman bukan teroris dan sebagainya dengan kepentingan politik atau kepentingan pribadi yang kita nggak tahu pasti itu apa gitu. Ini harus kita lawan sejelas-jelasnya juga gitu. Supaya ke depan orang-orang seperti Munarman ini jelas statusnya napi teroris. Jangan kemudian maling ayam, jangan gitu. Kasihan Munarman. Udah nyiram-nyiram teh masa dianggap maling ayam. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.